Umat Katolik yang terkasih, hari ini Jumat Prapaskah yang ketiga, kita diajak oleh gereja untuk mendalami sabda Allah lewat bacaan Ekaristi dari nubuat Nabi Hosea dan dari Injil Markus. Oleh Hosea, kita diajak untuk hanya mengandalkan Tuhan, bukan buatan tangan manusia, agar kita lebih melihat tangan Allah yang campur tangan atas hidup kita, tangan Allah yang membimbing dan menuntun kita, supaya kita senantiasa mengetahui jalan Tuhan yang harus kita tempuh. Tetapi apakah lalu kita tidak usah mempercayakan diri pada daya upaya manusia, temuan-temuan manusia? Bukan itu maksudnya. Kalau dikatakan supaya kita tidak mengandalkan buatan tangan manusia, tidak lain dan tidak bukan agar kita tidak mengandalkan buatan tangan manusia yang lepas dari Allah, yang jauh dari Allah, yang bukan sarana yang membuat kita semakin memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah. Tidak segala apa buatan tangan manusia mendekatkan kita kepada Allah. Maka segala apa buatan tangan manusia yang menjadikan kita semakin memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah, layak kita pakai, layak kita gunakan. Bukan untuk mengandalkannya, tetapi menempatkannya sebagai sarana. Terlebih di tengah situasi kita saat ini, di saat wabah virus corona yang tersebar ini, temuan-temuan ilmu pengetahuan, temuan-temuan sarana medis tetap layak kita gunakan, layak kita pakai, karena semuanya itu membantu kita untuk semakin waspada dan semakin juga mengandalkan Allah sendiri. Tetapi yang terlebih dan terutama yang perlu kita gunakan adalah segala daya upaya manusia, segala temuan manusia, semua pengalaman-pengalaman manusia yang menjadikan kita semakin mengenali dan masuk ke dalam hukum yang terutama, hukum yang pertama, yakni kasih. Pertama-tama dan terutama adalah kasih akan Allah, sehingga kita diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap budi, segenap kekuatan, segenap pikiran, dan dalam segala daya upaya kita. Karena dari situlah lalu muncul hukum-hukum yang lain. Hukum kasih akan Allah itu adalah perintah pertama dan terutama. Dan hukum kasih akan Allah itu mengajak kita untuk semakin mengenali, semakin memahami, semakin memuji, mengabdi, dan memuliakan Dia, sumber segala daya hidup, sehingga kita semakin tahu dan menemukan jalan Tuhan yang disediakan bagi kita. Kasih adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan dalam hukum kasih itu, yang pokok dan terutama adalah relasi pribadi dengan Allah. Terlebih di saat situasi sekarang ini, relasi pribadi dengan Allah semakin penting dan semakin mendorong kita menjadi daya kekuatan kita untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini, tapi juga untuk mengabdi sesama, mengabdi kehidupan, mengabdi kemanusiaan. Kasih akan Allah itulah yang menjadi daya dorong dan kekuatan kita. Sehingga di tengah pelayanan sakramen yang terbatas, di tengah perayaan Ekaristi yang tidak melibatkan umat, di tengah juga upaya-upaya petunjuk dan himbauan untuk menghindari pertemuan dan juga perjumpaan yang sifatnya massal, kita diajak untuk menemukan bahwa yang terutama dan pertama relasi
pribadi dengan Allah. Dan dalam relasi pribadi dengan Allah itu, jarak tidak memisahkan. Kedekatan tidak harus ditandai dengan perjumpaan langsung. Karena kita menyadari bahwa Tuhan bisa ditemukan di mana-mana, sehingga dalam segala hal kita dapat menemukan dan memuliakan Allah. Maka betapapun situasinya tidak mudah, kita tidak pernah kehilangan kasih itu. Kasih akan Allah juga ditandai dan disertai dengan kasih akan sesama. Kalau Injil Markus mengatakan itu sebagai hukum yang kedua, yang mengikuti hukum yang pertama tadi. Dan hukum yang kedua, kasih akan sesama ini ditandai dengan ungkapan seperti mengasihi diri sendiri. Maka sesama tidak pernah dianggap lepas dan terpisah dari diri sendiri. Cinta akan sesama tidak berbeda dengan cinta akan diri. Supaya dengan demikian kita melihat sesama dalam kesatuan dengan diri kita, sebab kita hidup dalam kebersamaan, bukan dalam keterkucilan, bukan dalam kesendirian. Kasih akan sesama itu yang menjadi dasar penopang kita untuk senantiasa solider dengan saudari dan saudara kita yang menderita, terlebih korban virus corona, mereka yang terjangkit, tetapi juga mereka terlebih para pelayan-pelayan medis, dokter dan perawat yang dengan bekerja keras bahkan sampai melupakan waktu untuk dirinya dan keluarganya merawat banyak orang yang menderita, tetapi juga kepada segala banyak orang yang lain, para pekerja-pekerja sosial, para pelayan-pelayan publik yang dengan sukarela bahkan juga dengan mengorbankan diri tetap memberikan pelayanan supaya kehidupan bersama ini sedapat mungkin dapat berjalan dengan baik. Mereka itulah sesama kita, mereka itulah mereka yang layak dan pantas dan yang perlu kita cintai, perlu kasihi, perlu kita beri perhatian, perlu kita beri dukungan. Tetapi juga mereka yang miskin, mereka yang sakit, mereka yang tua, yang di tengah segala keterbatasan yang ada, mengalami kesulitan dan penderitaan, ruang gerak yang serba terbatas, perjumpaan yang semakin tidak memungkinkan, mereka juga perlu kita dukung, perlu kita sertai, perlu kita temani, perlu kita doakan. Itulah kasih. Dan dalam kasih itu kita diajak melihat bahwa kasihlah yang menyatukan kita, kasihlah yang menghubungkan kita satu sama lain, kasihlah yang menjadikan kita satu dalam Tuhan, satu dalam kasih kepadanya, satu dengan dan untuk kasih kepadanya. Saudari dan saudara terkasih, bacaan Ekaristi hari ini mengajak kita memandang Tuhan, Sang Gembala yang baik. Dialah gembala utama kita yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan senantiasa mau mencari kita agar kita tidak hilang, agar kita tidak tersesat. Maka kita membiarkan diri dicari olehnya, ditangkap olehnya, agar kita pun ikut bersama dia mencari, menangkap, menemani saudari dan saudara kita yang sedang menderita, yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Bacaan Ekaristi hari ini adalah undangan untuk ikut serta dalam gerak Tuhan, ikut serta dalam jalan Tuhan. Selamat menapaki hari ini, selamat untuk mencari jalan Tuhan, selamat untuk menapaki jalan Tuhan. Amin.